wabarakatuh. Syekhina Walid Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, segenap hadirin jemaah pengajian malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Syarah Al-Hikam, syarah dari Syekh Ibnu Abbad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan atau pemaparan dari maqalah Syekh Ibnu Athaillah, rubbama stahyal arifu ayyarfa'a hajatah ila maulah liktifaihi bi masyiati fa kaifa la yastahyi ayyarfa'a ila khaliqati. Seorang yang mengenal Allah ini sudah karuan malu meminta kepada Allah saja, sangat malu karena cukup dengan masyiah, cukup dengan ketentuan Allah saja. Kehendak Allah seperti itu untuk dia ya udah cukup. Rasanya malu kalau untuk minta. Seorang yang mengenal Allah sangat malu untuk minta kepada Allah karena ridho dengan takdir Allah. Kalau minta kepada Allah saja malu, apalagi minta kepada makhluk, apalagi minta kepada teman-temannya. Maka orang yang mengenal Allah atau al-arif billah ini benar-benar menjaga adabnya, menjaga harga dirinya, nggak mau dia meminta-minta pada makhluk, pada orang lain. Nah, untuk menjelaskan makalah ini ada banyak sekali penjelasan di sini, diantaranya akan kita baca di halaman 27. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Abu Bakrin al-Jauhari rahimahullahu taala, kuntu bi Asqalan. Berkata Syekh Abu Bakar al-Jauhari, aku berada di Asqalan ala burjin ahrusu, ala burjin ahrusu. Aku berada di Asqalan di atas sebuah benteng di mana aku menjaga, aku sedang menjaga. Famar robi rajulun, maka melewatiku rajulun, seorang laki-laki, alaihi jubbatu sufin, dia memakai jubah suf, jubah wol, mutaharriqatun, yang sudah sobek. Faqumtu ilaihi, aku bangun, ilaihi menuju kepadanya, musalliman, memberikan salam, assalamualaikum wahai orang tua, wa anaktuhu, dan aku memeluknya, wa ajlastuhu, dan aku mendudukkannya, wa jaraitu ma'ahu fi fununin minal ilmi, dan aku memperlakukan bersama dia fi fununin, beberapa cabang minal ilmi, dari ilmu. Wa kana qadamahu, dan ada qadamahu, apa, dua telapak kakinya, hafiyata ini nyeker dua-duanya. Fakultu, apa nyeker bahasa Indonesianya? Menyeker tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Hafiyata ini tanpa alas kaki. Fakultu, maka aku berkata lahu kepadanya, kepada orang tua itu, lima lam tas'al, lima kenapa, lam tas'ala tas'alu ashabak, engkau tidak meminta ashabaka akan sahabat-sahabatmu, murid-muridmu, fi na'lin untuk satu sendal, taqika minal kufai, yang bisa menjagamu minal kufai, dari telanjang kaki atau dari nyeker. Faqala ya akhi, maka berkata orang tua itu, maka berkata laki-laki itu, ya akhi, wahai saudaraku, laradtu amsi, sungguh bermula mengembalikan besok, bil hibali, dengan tali temali, wa habsu aini syamsi, dan menahan pandangan matahari, maksudnya cahaya matahari, bil iqali, dengan ikat kepala,
wa naqlu ma'il bahri, dan memindah air laut bil girbali dengan saringan, itu ahwanu lebih mudah alayya untukku min mauqifis su'al, daripada tempat meminta atau daripada sikap meminta, wartijai, dan daripada harapanku minal makhluqinya, dari makhluk-makhluk an-nawali, minal makhluqi an-nawala, akan pemberian-pemberian, irtijai an-nawala, ini jadi maf'ulnya irtija. Tsumma akhrajani min babil Madinah, kemudian dia mengeluarkanku, laki-laki itu mengeluarkanku dari pintu kota. Fantaha, maka sampailah laki-laki itu bi, denganku, sama-sama kami sampai ila sakhratin, pada satu batu besar, sakhrah itu manquratin, yang dilobangi. Faida alaiha, maka tiba-tiba di atas batu itu maktubun, ada satu yang tertulis, tulisannya kul min kaddi yaminika, kul makanlah min kaddi yaminika, dari upaya tangan kananmu, wa arqi jabinika, dan dari wa arqi jabinika, dan dari keringat dahimu, jidatmu. Fa in dha'ufa yaqinuka, maka jika lemah yaqinuka, keyakinanmu, fas'alil maula, fas'al, maka mintalah al maula, kepada Tuhan, yu'inuka, yang selalu menolongmu. Ini kisah-kisah para sufi, orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah, meminta juga hanya kepada Allah. Kalau sudah mendesak sekali baru meminta, malu meminta kepada makhluk, malu meminta kepada Allah, lebih-lebih meminta kepada makhluk meskipun dalam keadaan terdesak. Ada cerita yang dituturkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jauhari di sini. Aku menjaga satu benteng. Ulama-ulama dulu ya biasanya memang ada juga yang tugasnya menjaga, jadi prajurit juga. Syekh Salim bin Sumair, pengarang Safinah, kenal ya kita ya, itu juga datang atau sampai ke Indonesia itu setelah sebelumnya itu sudah ada di India, kemudian ada sampai ke Indonesia, ini juga sudah ikut angkatan perang. Nah ini juga Syekh Abu Bakar Al-Jauhari ini menjaga sebuah benteng. Kemudian dia lihat ada seorang laki-laki itu pakai jubah wol dulu, nggak kayak wol sekarang. Kalau wol sekarang mah halus-halus, cakep-cakep. Dulu mah memang kasar. Wol dulu itu selain kasar, itu juga satu simbol untuk pakaian orang-orang susah. Itu wolnya itu yang rada-rada yang kasar begitu dah. Pernah lihat peci NU yang dipakai Ustaz Ajis? Itu kasar apa lu? Ustaz Ajis siapa yang pakai ya? Yang itu tuh yang coklat. Ustaz Ajis saya lupa yang pakai Ustaz Ajis itu siapa. Oke, agak-agak kasar gitu. Nah pakaian wol seperti itu. Hasan. Nah kayak begitu, bahan-bahannya kayak begitu. Bahan-bahannya iya kasar memang. Bahan-bahannya seperti itu, jadi kasar seperti bahan karung gitu. Laki-laki itu menggunakan jubahnya bukan jubah katun, bukan jubah yang bagus, bukan, tapi jubah wol. Kemudian aku dekati, aku menghadap kepadanya, kata Syekh Abu Bakar Al-Jauhari. Aku peluk dia dan aku dudukkan, dan kita kami berbincang-bincang tentang beberapa fan ilmu. Laki-laki ini nyeker, jadi telanjang kaki. Dia tidak mengenakan alas kaki. Dan tahu, Syekh Abu Bakar Al-Jauhari tahu kalau ini orang alim. Engkau pasti punya murid-murid. Engkau tentu banyak orang-orang yang ambil ilmu pada engkau. Kenapa nggak minta sendal? Kenapa nggak minta alas kaki supaya ya nggak begini perjalananmu, ya tidak dengan telanjang kaki gini? Kenapa nggak minta? Langsung dijawab oleh laki-laki ini, kalau aku disuruh untuk mengembalikan besok, sekarang Selasa, suruh balikin lagi hari Senin kemarin, atau aku disuruh menahan sinar matahari dengan ikat kepala, aku disuruh memindahkan air laut sampai habis dengan saringan, itu lebih mudah dibanding aku harus meminta kepada makhluk. Artinya biarin, aku tidak akan minta kepada makhluk, itu sangat berat. Mendingan saya mindahin air laut dengan saringan, mendingan saya memadamkan cahaya matahari, mendingan saya
mengembalikan esok dengan tali temali dibanding saya harus dipaksa minta kepada makhluk. Saya nggak mau, kata laki-laki ini. Ini saking malunya dengan takdir atau dengan masyiah Allah. Kalau Allah sudah tentukan, ya memang seperti itu hidupnya dan tidak ada pemberian apa-apa, dia tidak akan minta kepada Allah, apalagi minta kepada makhluk. Itu sangat berat dibanding pekerjaan-pekerjaan yang mustahil tadi. Itu kan pekerjaan mustahil semuanya. Mindahin air laut pakai saringan. Saringan, orang sini bilangnya ayakan, ayakan. Ayakan itu apa? Ya ayakan saringan, ya mindahin air laut pakai ayakan. Kapan rapinya itu? Itu pekerjaan mustahil semuanya. Sama memadamkan cahaya matahari, nahan cahaya matahari. Nahan cahaya matahari dengan tali. Iqal itu tali yang ada di kepala, ikat kepala tuh. Disuruh tahan cahaya matahari tapi dengan tali, dan juga suruh mengembalikan kemarin, dikembalikan hari kemarin. Itu kan pekerjaan mustahil semuanya, tapi itu mudah untukku dibanding aku harus minta sama makhluk. Enggak, aku nggak akan minta, kata laki-laki ini. Ini betapa para sufi benar-benar menjaga adabnya dan tentu sangat ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah. Sampai di situ kemudian mereka berdua, Syekh Abu Bakar Al-Jauhari dengan laki-laki ini keluar ke batas kota, sampailah ke sebuah batu besar. Di situ ada lubang, dan di atas batu itu ada tulisan, makanlah dari upaya yang kamu cari dan dari keringat dahimu, dan yakinlah dengan upayamu sendiri itu. Jangan minta-minta, maksudnya yakinlah dengan upayamu. Kalau kamu lemah yakinmu, hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa dimakan, hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa diharapkan, maka mintalah kepada Tuhan. Di batu itu tertulis kata-kata itu. Iya, fasbir li hubbi rabbik fa innaka bi a'yunina. Fasbir, surat apa itu san? Fasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Sabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kami ada, fa innaka bi a'yunina, maka sesungguhnya engkau ada dalam pengawasan kami. Jangan khawatir, Allah mengawasi kita. Dalam keadaan lapang Allah ngawasin kita, apalagi dalam keadaan sulit Allah pasti ngawasin kita. Gak mungkin kita dibiarkan sendiri. Itu jaminan dari Allah. Fasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Wa'lam rahimakallahu, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna raf'al himmati, bahwasannya mengangkat cita-cita atau keinginan, lisaliki thariqil akhirati, untuk orang-orang yang meniti jalan akhirat, mengangkat anil khalqi, jauh dari makhluk. An itu punya makna mujawazah, artinya melewati makhluk, artinya melampaui makhluk. Mengangkat sebuah keinginan, memanjatkan sebuah cita-cita, tapi melampaui makhluk, jadi enggak dilabuhkan kepada makhluk. Ketahuilah bahwa mengangkat cita-cita jauh dari makhluk. Wa adama ta'arrudi lahum, dan juga tidak berpaling kepada makhluk, itu azyanu, lebih menghiasi, lahum, untuk mereka orang-orang sufi, minal huliyyi lil arusi, ketimbang perhiasan untuk para pengantin. Wahum ahwaju ilaihi minal ma'i li hayatin nufus, dan mereka orang-orang saliki thariqil akhirah, mereka orang-orang yang meniti jalan akhirat, itu lebih butuh kepada adamu ta'arrud, lebih butuh kepada tidak berpaling, lebih butuh minal ma'i, ketimbang kepada air, lebih butuh pada air, li hayatin nufus, karena hidupnya jiwa-jiwa mereka. Wa man khuli'at anhu khul'atul mulki, barang siapa yang dicabut alaihi, atasnya, khul'atul mulki, pemberian kerajaan, fahafidhuha, lalu dia menjaga khil'ah, wasonaha, dan juga memeliharanya, fahariyun, maka sepatutnya bi antudama lahu, bahwasannya
itu akan didawamkan, dilanggengkan itu khil'ah lahu untuknya, wala tuslaba dan juga tidak dicabut anhu darinya. Wal mudnisu adapun orang yang membuat kotor atau keruh li khila'il mawahibi untuk pemberian-pemberian, sama mawahib juga pemberian-pemberian, itu hariyun patut alla tatruka bahwasannya engkau tidak meninggalkannya lahu untuk mudnis, fala tudnis ayyuhal akh, maka janganlah engkau mengotori, janganlah engkau menodai ayyuhal akhu wahai saudara, imanaka jangan engkau menodai imanmu, bitomika dengan serakahmu, tamakmu. Bitomika apa tuh? Minal fil makhluqina, kepada makhluk-makhluk. Wala taj'alanna itimadaka, dan janganlah engkau menjadikan itimadaka bersandarnya engkau atau sandaranmu illa ala rabbil alamin, kecuali kepada Allah Tuhan seluruh alam. Untuk orang-orang yang disebut salik, kadang disebut juga dengan muridun ilallah, orang yang hendak menuju kepada Allah, atau orang yang menuju jalan akhirat, yang meniti jalan akhirat, ini berpaling dari makhluk. Berpaling dari makhluk ini lebih keren dibanding bergantung pada makhluk. Azyanu minal huliyil arus. Pengantin kalau udah pakai perhiasan kan rasanya bangga, rasanya orang-orang pada ngeliatin dia semuanya kan ya. Ya dari pakaiannya, kemudian dari segenap perhiasannya, itu dengan kebanggaan. Nah untuk orang-orang ini, kebanggaan yang seperti ini kebanggaan yang kalah jika dibandingkan berpalingnya seorang sufi dari makhluk. Artinya benar-benar nolak pemberian makhluk, atau benar-benar nolak kebersandarannya kepada makhluk. Jadi ukurannya, ukuran kerennya, ukuran bangganya orang sufi itu bangganya ketika dia berpaling dari makhluk, ketika dia tidak mengandalkan makhluk. Bahkan kalau disuruh milih lebih butuh pada mana, lebih butuh kepada perhiasan-perhiasan itu atau lebih butuh kepada yang lain, maka dia bilang akan lebih butuh kepada sikap cuek atau berpaling dari makhluk. Karena sikap cuek dan berpaling pada makhluk ini yang memberikan hidupnya jiwa-jiwa mereka. Jiwa itu makanannya bukan seperti makanan jisim. Jadi ada jasmani, ada rohani. Jiwa itu rohani. Rohani makanannya ya bukan makanan-makanan seperti makanan fisik, tapi makanannya adalah makanan-makanan berupa akhlakul karimah. Akhlak yang sedang kita bahas di sini adalah akhlak i'timad ilallah, bersandar cuma kepada Allah. Semakin kita melatih diri kita cuma Allah yang kita jadikan sandaran, semakin kita melatih diri kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita meminta, ini maka semakin kuat jiwa kita. Kalau badan kan kuatnya dengan makan, badan kuatnya dengan minum, tapi kalau jiwa kuatnya adalah dengan akhlak-akhlak ini, akhlak-akhlak batin, akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah dalam konteks pembahasan ini yaitu akhlak yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, ini yang membuat jiwa kita kuat dan makin keren jadinya. Ya orang ngajar nggak dibayar kan keren itu. Orang kayak kita sholat kan nggak ada yang bayar kita ya, keren nggak tuh? Keren. Kita ngaji nggak ada yang bayar, keren juga. Kita tadarus ain dua ain nggak ada yang bayar, kita bangun malam nggak ada yang bayar, itu kan keren. Demikian juga dalam seluruh aspek, dalam seluruh sisi kehidupan kita ini, kita cuma minta Allah yang lihat kita, kita cuma berharap Allah melihat kita kalau kita sungguh-sungguh. Ini kan keren. Ukurannya bukan ukuran nanti bakal dikasih apa, tapi ukuran bahwa Allah melihatku, Allah memperhatikanku, dan pasti aku dalam pengawasannya. Gak khawatir aku kalau Allah mengawasiku, itu pasti memperhatikanku.
Kalau Allah memperhatikanku, maka aku gak khawatir apa-apa. Gak ada kekhawatiran. Pasti Allah jamin. Itu yang namanya izzah atau harga diri. Nah, harga diri kita sebagai seorang muslim, bukan cuma muslim, tapi mukmin. Ya bukan cuma mukmin, tapi saliki thoriqil akhirah, yang udah belajar hikam. Izzah kita, harga diri kita ini ketika hati kita berpaling dari makhluk, hati kita cuma menghadap pada Allah, sehingga yang kita lakukan berupa amalan-amalan zahir, ya kerja, ngajar, dagang, ngopenin anaknya mertua, ngopenin cucunya mertua, itu semua cuma berharap Allah melihat kita, berharap bahwa Allah melihat kita, melihat kesungguhan kita, bahwa kita dititipkan oleh Allah tugas-tugas ini, tugas-tugas buat ngurusin orang-orang ini. Allah menitipkan kita untuk ngajar, Allah menitipkan kita untuk dagang. Ini berharap Allah mengawasi kita, dan yakin dengan pengawasan Allah itu berarti Allah memperhatikan. Yakin dengan perhatian Allah berarti kalau sudah Allah perhatikan, Allah memperhatikan kita, ini berarti udah gak ada yang perlu dikhawatirkan. Cukuplah Allah melihat kita. Jadi berpaling dari makhluk, itu sikap yang tadi disebut sebagai makanan-makannya jiwa itu. Naam, fawajibun. Mana tuh? Wah, falatundis, jangan engkau nodai imanmu. Katanya orang Islam, lebih tinggi lagi, bukan orang Islam, bukan cuma muslim, tapi mukmin. Katanya orang mukmin. Kalau mukmin imannya kuat, jangan nodai iman kita dengan tamak atau dengan rakus, pengen apa-apa, bahkan minta-minta lebih atau di luar yang Allah tetapkan. Kalau udah Allah tetapkan sekarang, ya udah sekarang jalanin itu. Kalau sudah Allah tetapkan sekarang takdirnya adalah takdir yang A, atau takdir yang A10 misalnya hari ini A10, ya udah jalanin itu, nggak usah minta diubah. Ini yang disebut dengan i'timad hanya kepada Allah saja. Wa kun ayyuhal akh Ibrahimian, dan jadilah engkau ayyuhal akhu, wahai saudaraku, jadilah engkau Ibrahimian, sebagai orang yang berkepribadian Ibrahimian, sebagaimana orang yang memiliki sifat Nabi Ibrahim. Faqad qala, maka sungguh berkata Ibrahim, abuka Ibrahimu, ayahmu Ibrahim berkata, maksudnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, la uhibbul afilin, sesungguhnya aku la uhibbu, aku tidak menyukai al-afilina, yang pudar. Pudar itu ya hilang. Wa ma siwallahi, dan segala sesuatu siwallahi, kecuali Allah, itu afilun, sirna, pudar. Imma wujudan wa imma imkanan, ada kalanya wujudnya atau imkanan, wa imma imkanan, ada kalanya imkannya itu potensi. Ada potensi, ada aksi, ada yang potensial, ada yang aktual. Ini kan kalau secara wujud meja ini ada ya, secara wujud ada. Tapi hujan secara wujud ada nggak hujan? Sekarang nggak ada, wujudan nggak ada. Yang nggak ada sekarang ya berarti dia memang potensinya lagi ada. Nah begitu turun hujan berarti hujan itu secara wujud, secara aktual ada, tapi dia bakal hilang. Nah itu namanya imkanan itu potensi untuk hilang, pasti punya potensi hilang atau berganti. Nah segala sesuatu itu punya potensi imkanan, punya potensi pudar, atau emang udah pudar. Kalau sekarang emang lagi pudar nih hujan, ini namanya afil wujudan. Hujan sekarang afilun, al-matar afilun wujudan. Hujan udah hilang sekarang ya, secara konkret wujudnya emang nggak ada. Tapi ketika lagi hujan, kita bilang hujan itu afilun imkanan, dia bakal hilang secara potensial,
ya dia bakal hilang. Aktualnya memang lagi terjadi, tapi secara potensial itu dia bakal hilang. Segala sesuatu seperti itu. Segala sesuatu itu pasti akan hilang, pasti akan pudar, baik secara aktual maupun secara potensial. Kita semua ini juga begitu. Kita semua secara, walaupun sekarang ada, sekarang kan ada ini, Ustaz Madun juga ada kan sekarang? Ada. Ini masih ada. Masih ada semuanya. Ini berarti sedang tidak pudar, tapi tetap pudar, imkanan, tetap punya potensi hilang atau punya potensi habis. Sama, saya juga semuanya punya potensi habis. Waqad qala subhanahu, dan sungguh telah berkata Allah subhanahu wa suci Allah, millata abikum Ibrahima, yaitu agama bapak kalian Ibrahima, Nabi Ibrahim. Ikutilah millata abikum, akan agama bapak kalian Ibrahim. Ai ittabi'u millatahu, maksudnya ikutilah oleh kalian millatahu, akan millah atau agamanya Nabi Ibrahim. Fawajibun alal mukmini, maka itu wajib alal mukmini, atas orang yang beriman. Ayat tabi'ah, dia mengikuti millata Ibrahima, agamanya Ibrahim. Ikutlah agama Nabi Ibrahim, jadilah sebagaimana Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu dia mencari Tuhan, dia melihat, pertama dia melihat bintang. Melihat bintang, ketika bintang-bintang itu sirna juga, pudar juga cahayanya, maka dia bilang ini pudar, inilah uhibbul afilin, saya nggak suka yang pudar. Ketika ngeliat bulan, bulan lebih terang, lebih besar dibanding bintang. Hada akbar, ini lebih besar dibanding yang sebelumnya. Tapi pudar juga bulan, nggak suka juga. Nabi Ibrahim kemudian berpaling juga dari bulan. Kemudian matahari juga begitu, matahari juga pudar juga. Matahari juga punya potensi hilang juga. Yang gimana nggak punya potensi hilang? Waktu malam juga nggak ada kok dia. Bulan juga begitu. Itu kan berarti punya potensi hilang semuanya. Semua selain Allah itu punya potensi hilang, atau memang hilang, memang sedang hilang saat kita saksikan itu. Nah, tapi Allah tidak punya potensi untuk hilang dan juga tidak akan hilang. Jadi secara aktual ya Allah ada, ya aktual terus, nggak ada potensial, aktual terus. Allah ada. Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, kata beliau. Nabi Ibrahim, aku tidak suka yang pudar. Nah, kita dituntut untuk menjadi orang-orang Ibrahimi, orang-orang yang menganut millah Ibrahim, yang benar-benar menyaksikan Allah, bahwa Allah dekat dan bersandar hanya kepada Allah saja. Wa min millatihi, ini millah atau kecenderungan Nabi Ibrahim. Bedanya dengan ad-din, ad-din itu agama yang sudah ada ketentuan-ketentuan hukum syariat, ad-din namanya. Tapi kalau millah ini kecenderungan atau nuansa tertentu dari ajaran. Nah, millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, ini yang dimaksud adalah kecenderungan ini, kecenderungan tunduk dan bersandar hanya kepada Allah. Wa min millatihi, dan termasuk dari millahnya Nabi Ibrahim, rafu himmatihi anil khalqi, adalah mengangkat cita-citanya anil khalqi, jauh dari makhluk. Fa innahu yauma zujja bihi fil manhaniqi. Fa innahu, maka sungguhnya Nabi Ibrahim, yauma zujja bihi, pada hari dilemparkannya siapa, bihi Nabi Ibrahim, fil manhaniqi, dalam manhanik. Manhanik itu semacam ketapel, sepetan, cuma gede, jadi bukan buat batu, buat orang. Jadi orang yang taruh situ, itu manhanik. Zaman dulu ya batu-batu gede, jadi kayak buat meriam gitu misalnya. Nah, ini manhanik, dilemparin. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan fil manhanik, di dalam ketapel ini, ta'arrada lahu Jibril, ta'arrada, maka kemudian datang lahu kepada Nabi Ibrahim siapa, Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka berkata Jibril lahu kepada Ibrahim,
alaka hajatun, alaka apakah padamu hajatun, ada kebutuhan. Faqala lahu, maka berkata Nabi Ibrahim lahu kepada Jibril, ama ilaika fala, kalau butuh padamu fala, enggak, butuh bantuan enggak, kata malaikat Jibril. Kamu butuh bantuan enggak, kata malaikat Jibril begitu waktu udah diketapel nih saudara. Kalau kepadamu enggak. Nabi Ibrahim malaikat Jibril gitu, kalau kepadamu enggak. Wa amma ilallahi ta'ala, adapun butuh kepada Allah Ta'ala, fabala, maka tentu ya. Qala, maka berkata malaikat Jibril, fas'alhu, maka mintalah kepada Allah. Qala, berkata Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ini hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Malu syahid ini. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Hasbi, kecukupanku, bermula kecukupanku min su'ali, dari permintaanku, itu ilmuhu adalah taunya Allah bihali, dengan keadaanku. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ini senada dengan fasmil hukmi rabbik fa innaka bi ayunina. Udah sabar aja, sungguhnya kita ini Allah yang ngawasin. Begitu juga ini, kalau udah diawasin sama Allah, kan Allah Maha tahu. Kalau Allah Maha tahu, berarti Allah tahu kondisi kita. Kondisi kita yang sedang Allah tetapkan untuk kita itu sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha tahu, kalau kita sadar bahwa Allah itu Maha mengetahui keadaan kita, maka nggak perlu kita minta, nggak perlu kita minta kepada Allah. Cukup bahwa Allah Maha tahu tentang keadaan kita, cukup dah. Nggak usah minta juga pasti Allah selamatin. Nggak usah nuntut apa-apa, pasti Allah jamin. Allah tahu kok, besok saya pengen bayar ini buat anak-anak, nggak usah minta. Allah tahu kok, udah waktunya cicilan, pasti Allah penuhin. Ya kalau enggak, ya nanti paling nunggu 2 bulan, gitu aja. Pasti udah Allah Maha tahu. Nabi Ibrahim yakin benar, yakin bahwa Allah Maha tahu, dan ilmunya Allah yang Maha tahu ini, ilmunya Allah ini cukuplah untuknya, cukuplah untuk kita juga, cukuplah dari meminta, gak usah minta artinya. Nabi Ibrahim gak mau minta. Fandur, maka lihatlah kaifa rafa'a himmatahu, bagaimana dia Ibrahim mengangkat himmatahu, akan keinginannya atau cita-citanya, mengangkat anil khalqi, jauh dari makhluk. Wawajaha, dan mengarahkan Nabi Ibrahim akan himmah ilal malikil haqqi, kepada Allah yang Maha Raja dan Maha Benar. Falam yastaghith bi Jibrila, maka tidak minta tolong dia Ibrahim bi Jibrila, kepada malaikat Jibril. Walah ta'ala ala su'ali, walah ta'ala, dan juga tidak berubah siapa Ibrahim ala su'ali, untuk meminta minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Bal ro'a robbahu, tetapi melihat siapa Nabi Ibrahim akan Tuhannya, aqroba ilaihi, melihat aqroba yang lebih dekat, ilaihi ketimbang ilaihi kepada Nabi Ibrahim, ilaihi kepada Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Nabi Ibrahim, min Jibrilah, ketimbang Jibril alaihissalam, wa min su'alihi, dan ketimbang permintaannya Nabi Ibrahim. Falidzalika, oleh karenanya, sallamahu, menyelamatkan siapa Allahu akan Ibrahim min Namruda, dari raja Namrud, wa nakalihi, dan hukumannya raja Namrud, wa a'lama alaihi wa an'ama alaihi, dan memberikan nikmat siapa Allah alaihi atas Nabi Ibrahim, binawalihi, dengan pemberian-pemberian Allah, wa ifdalihi, dan juga karunia-karunia Allah, wa khassahu, dan mengkhususkan Allah hu akan Nabi Ibrahim, biwujudi iqbalihi, dengan wujud menghadapnya Ibrahim, Allah khususkan Nabi Ibrahim dengan sikap nyata, hanya menghadap pada Allah saja. Nah, di situ ada ada dua hal selain Allah, yaitu Jibril dan Nabi Ibrahim itu sendiri. Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril pasti nggak percaya. Jangankan kepada malaikat Jibril, kepada diri sendiri aja nggak percaya Nabi Ibrahim. Maksudnya nggak percaya sama permintaan diri sendiri.
kepada upayanya meminta atau doa sama doanya saja Nabi Ibrahim ini tidak percaya. Jangan-jangan doa saya juga nggak pantas buat saya. Kita juga begitu, jangan-jangan permintaan kita itu nggak layak buat kita. Maka udah cukuplah Allah yang paling tahu tentang keadaan kita, dan mana yang akan Allah pilihkan buat kita itu pasti ya udah yang terbaik. Kalaupun kita minta, pasti kita nggak sepenuhnya tahu tentang yang paling layak buat kita. Maka dengan sikap tidak meminta ini dan yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Allah berdasarkan pengetahuan Allah pada kita ini, Allah akan menetapkan kita yang terbaik untuk kita yang terbaik. Maka yakin, dengan keyakinan ini berhenti minta sebagaimana Nabi Ibrahim. Dua-duanya ini selain Allah, ya Nabi Ibrahim terhadap dirinya sendiri maupun terhadap Jibril ini sudah tidak percaya dan tidak menyandarkan doa-doa atau permintaan apapun. Karenanya cuma Allah saja, dibiarkan Allah. Saking benar-benar berpaling hanya kepada Allah saja, lantaran benar-benar bersandar hanya kepada Allah saja, enggak meminta juga, terserah Allah aja, maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api itu. Wa qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sehat selesai apinya habis, nggak kenapa-napa itu. Ada beberapa riwayat memang yang mengatakan Nabi Ibrahim pakai ini juga, pakai jubah juga, bukan dangkar, bukan, tapi jubah dari surga, dari sutranya dari surga itu, pakai jubah selamat itu. Nah itu jubah diwarisin, yang megang bukan Nabi Ismail tapi yang megang Nabi Ishak. Nabi Ishak diwariskan ke Yakub, Nabi Yakub diwariskan ke Yusuf. Bukan diwariskan, nanti akan diberikan lagi ke, maksud saya nanti akan diberikan lagi ke Nabi Yusuf oleh malaikat Jibril waktu Nabi Yusuf di sumur. Karena waktu itu ya kebuka semua auratnya, ya paling mungkin cuma bagiannya aja, bagian yang harus ditutup celana dalam aja, tapi yang lainnya dibuka semuanya. Maka disuruh nutupin oleh malaikat Jibril, ini tutupin. Ini jubah yang dipakai Ibrahim waktu lempar aja Namrud kemarin, dipakai sama Nabi Yusuf. Itu ya sebagian riwayat yang menceritakan tentang jubahnya Nabi Ibrahim. Kepada Jibril ya tidak, jangankan kepada Jibril, kepada diri sendiri saja ini tidak percaya pada doanya sendiri Nabi Ibrahim. Walaqad qala Syekhu Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ayyistu bin naf'i nafsi li nafsi fa kaifa la ayasa min naf'i ghairi li nafsi, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.